Kondisinya mana ya? Intinya kondisinya semakin kurang baik. Kondisinya semakin kurang baik. Harus mulai dari mana ya ngobrol teh? Bebas aja palah gitu. Jadi curhatannya begini, Pak David. Saya tuh udah lama banget ya ingin menyelesaikan perbankan gitu ya. Ingin menyelesaikan perbankan, seperti caranya gimana sih Pak David? Ya. Saya tuh mencoba dengan cara nabung pakai rekening itu ya. Duit udah terkumpul, kena Covid, habis lagi itu. Tapi sejujurnya mah nggak saya tidak mempermasalahkan juga gitu ya karena faktor keadaan. Udah gitu seiring waktu berjalan, saya kan kenapa ingin menyelesaikan perbankan. Yang pertama itu ada bentuk kesadaran mengenai riba gitu ya. Siap, Pak. Ya. Aku ini curhat aja ya. Iya, Pak. Kita ngobrol bebas aja, Pak. Ngobrol bebas aja. Teman lah ini. Gitu. Itu betul. Betul. Sebetulnya aku tahu. Awalnya tahu nggak masalah riba? Tahu. Terus kenapa dijalanin? Ya karena ada versi yang membolehkan, ada versi yang tidak gitu kan. Itu kenapa negara juga ya ada BRI, Bank Rakyat Indonesia gitu ya. Itu salah satunya ya ada bentuk fasilitas dari negara untuk menggunakan perbankan itu sendiri sebagai rekan kerja lah gitu ya. Iya, betul. Ya, saya berpikirnya ke situ. Makanya dari tahun 97 menjaga banget itu yang namanya nama baik di perbankan. Kebayang dari tahun 97 sampai sekarang aku. Nah, sekitar 3 tahun ke belakang aku tuh masuk ke komunitas Lariba, ngaji Lariba. Aku tuh udah 3 tahun yang lalu ngaji Lariba tuh di sini. Ngaji Lariba, ini jaketnya. Iya. Bapak bisa cari tahu di Google Lariba Islamic Indonesia. Mudah kok. Lariba Islamic Indonesia. Nah dari situ pertamanya sharing bisnis gitu ya. Ada juga job dari situ. Ngaji semakin kesini dari sharing beberapa teman itu banyak terlilit hutang gitu ya. Saya mah seri, aku mah enggak. Orang lain susah dengan bayar bunga, aku mah enggak gitu. Sampai ke di posisi Covid sekalipun, orang lain tuh udah jual harus jumpalikan gitu. Bahkan ada bentuk penawaran itu apa itu? Tes untuk Covid ya? Itu kan itu namanya? Relaksasi. Itu kan saya mah masih kene bisa aku maju terus gitu. Maju terus pantang mundur. Kenapa? Ya saya merasa mampu gitu. Masih bisa diupayakan. Merasa bisa diupayakan dan ada gitu ya. Gitu. Nah, saya sadar memang di situ riba harus ditinggalkan. Yang tadi versi sebelumnya saya menggunakan versi
yang membolehkan. Saya setelah pindah ngaji di kajian la riba ini, saya masuk ke area yang bertolak belakang dengan ini. Iya, iya, iya. Di mana di situ ternyata bahaya riba itu sangat berbahaya gitu. Ya, terutama diceritakan sama orang-orang yang memang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, dia bercerita bahwa ngerasain banget dengan bahayanya riba. Saya rumah tangga ancur-ancuran, anak berantakan, susah diatur, dan banyak masalah-masalah yang lainnya, terutama ketenangan jiwa gitu. Nah, masuk ke saya, perusahaan aku lancar, anak-anak kredit, ya tidak selamanya anak itu mulus gitu ya, ya. Betul. Apalagi saya anaknya banyak gitu, dan tidak ada di satu tempat, betul. Ya kalau dibilang itu dampaknya ke anak, ya banyaklah orang yang tidak punya riba tapi anak juga itu ya. Contoh teman saya Ustadz gitu ya, anaknya tetap aja kredit mah ada, itu kan ujian lah, cobaan ya. Betul, Pak. Udah gitu permasalahan di rumah tangga ada aja lah gitu, pastilah itu yang namanya rumah tangga ada aja permasalahan gitu. Nah karena aku mampu, jalan lagi gitu, jalan lagi. Nah 3 bulan terakhir ini setelah sering saya mengeluh sama Pak David, perusahaan kenapa ya ini teh, dimulai dari Ranca Cili dulu, des gitu, Cili des. Yang kedua dagang sepi, ya dagang sepi. Saya baru gimana ya ini solusinya, aku masa aku harus stop up lagi gitu ya. Saya iseng-iseng juga gitu ya, iseng-iseng juga nanya-nanya ke sana kemari, atau nggak begitu nanya-nanya, orang lain menawarkan ke saya, ditanggapi gitu. Ada yang mau sampai di atas itu mengcover gitu, cover, ada yang mau gitu. Silakan. Pak, sebentar kok. Ya silakan. Ya kok. Halo kok. Kartu kredit niaga kok. Kartu kredit niaga. Makanya itu agak anehnya tuh. Kartu kredit niaga, tapi dia punya kartu kredit niaga di kita juga. Dan masih berjalan 106 juta. Betul, dan masih aktif kok. Yakin kok. Yakin banget kok. Itu gue cek kok. Gue lupa kok ada gitu atau enggak. Oh, bukan koran 5 kok. Ada rejected kok karena fraud istilahnya teh. Siap kok. Kok baik lagi ya. Menit kok. Lagi hal sekadar ini ya. Sorry Pak. Nah 3 bulan ini dagang sepi, saya bingung. Udah gitu karena saya udah pada pergi gimana nih. Ya kan dulu ada penawaran top up ke saya di bulan Januari kalau nggak salah ya. Betul Pak. Saya nggak diambil kan. Dan saya merasa cukup dulu segitu. Cukup lah gitu. Ya tapi ternyata kesini dagang tambah parah nih. Saldo parah banget gitu. Waduh, aku harus ya
atau apa aku nggak mungkin gitu ya, kan udah terlambat lah gitu ya, saldo udah jelek gitu, berarti saya harus jual aset nih. Di sisi lain gimana nih saya harus tutupin bunga itu, dan sharing sama teman juga, udah bunga lu jangan bayar. Kalau lu bayar bunga, lu tambah ancur-ancuran tuh saldo. Lu mau bayar apa, pakai apa ke barang. Saya untuk sementara itu nggak digubris, nggak dengerin gitu, nggak dengerin cerita teman itu. Tapi semakin kesini ya aku ngerasain seperti itu, dimana selalu tambah hancur, dan ya mungkin udah saatnya gitu udah saatnya ya, artinya apa yang teman saya lakukan harus saya lakukan juga gitu. Jadi artinya saya sudah tidak ada kemampuan untuk bayar bunga. Itulah apa adanya. Siap ada nih. Saya juga udah agak ketebak Pak. Pas kemarin saya lihat tanggal 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 20 tak. 21 lah. Tiba-tiba saldo pindah semua. Berbeda. Nah, dimentokin ya, ada apa nih? Itulah langsung call pada Roni. Ya. Kayak biar kenapa gitu kan ya. Betul. Karena kan Pak Roni pasti yang mentok tuh pasti yang 2500, yang lain pasti naik turun yang masih ada. Ini dimentokin semua, ada apa nih? Waduh, ada sesuatu nih, bener feeling saya. Betul. Saya juga ya apa adanya. Iya, Pak, apa-apa. Saya nggak ada rekayasa, ngobrol apa adanya, begitulah. Saya kondisi bingung, daripada saldo dihancurin, diambil bunga, saya malah nggak bisa bayar ke barang. Ya udah saya pindahin aja dah. Gitu. Ini permasalahan jangan sampai justru saya udah masalah dengan bank, ini masalah dengan supplier, saya malah nggak bisa jalan. Gitu. Tapi Pak, ini sih ini mau ngobrol ya? Ya nggak apa-apa. Bapak sama saya. Kalau digini nama Bapak jelek nih Bang. Saya sudah kebayang. Aduh. Ya, silakan angkat tangan. Sebentar Pak ya, atasan. Ya silakan. Ya kok. Trigger ada apa sih? Iya, tahun lalu nggak ada kok. Di Pak Aleknya kok, hanya di Pak Aleknya doang. Halo kok. Tahun kemarin rasanya ada kok, cuma nggak keangkat gitu, itu hal itu. Iya. Kok setengah jam ya, kurang lebih. Bisa masih pada ini kok. Oke. Nah, itulah. Ini saya ngomong dampak jeleknya. Ya. Apa ya dampak jeleknya? Ini kan satu sisi ini kan pendapat Bapak dan keputusan yang Bapak ambil. Ya. Cuman ini saya hanya memberikan informasi tambahan dampak jeleknya. Satu, memang nanti nama Bapak jelek di perbankan. Betul. Kedua, penyitaan aset Pak. Betul. Ini yang sulit ya kan ya. Kan satu titik pun ini kan salah satu Buah Batu juga masih punya sumber income Pak. Betul. Dan titiknya tuh sangat strategis sebenarnya. Betul. Ya. Ketiga, ini maaf kalau saya lancang, sebenarnya kalau saya lancang. Ya. Kalau saya juga kan kebetulan juga saya aktivis di Jakarta Pak. Ya.
yang ini komunitas antar umat beragama dan keyakinan lah Pak. Betul, betul. Ini kan kadang-kadang saya juga sempat mempertanyakan karena kan Hmm. bukan sekali doang Pak saya berhadapan dengan gini Pak. Hmm. Waktu nasabah Siregar pun sama case-nya, ya kan? Hmm. Dia dengan keyakinannya kan bahwa ini ada sesuatu yang salah selama ini dia proses, makanya dia stop. Cuma waktu kemarin saya menyapanya dengan cara ini, maaf kalau saya lancang sebenarnya Pak. Ini kan salah satu bentuk kewajiban yang masih harus diselesaikan sebenarnya. Betul, betul. Kalau Bapak tinggalkan, Betul. ini sebenarnya kewajiban yang kalau orang Sunda bilang apa? Utang teh tong nepi dibawa ke yang lahar kan kasar. Ini maaf kalau saya lancang. Enggak apa-apa. Maaf, cuman ini ya. Tapi saya paham pertimbangan Pak Roni di samping kondisi juga. Kalau saya hanya bisa memberikan beberapa pertimbangan Pak. Atau pada prinsipnya mah Pak Roni mah nggak ngutang ke saya Pak. Iya. Saya mah sama Pak Roni mah teman, saya nggak bantu ke bank gitu ya. Saya bersyukur Pak Roni mau jujur-jujuran nih ke saya, jadi saya ada enak. Iya. Tapi memang saya ke depannya ke atasan pun saya nggak akan bisa terang-terangan bahwa Pak Roni lagi jatuh. Ya. Jadi karena ini juga saya Pak Doni udah hubungan lama. Saya pengen ada bantu sedikit kalau Bapak. Ada baiknya Bapak penyelesaian dilakukan secara baik-baik. Dalam artian bank pun nggak serta-merta harus minta seluruhnya. Caranya gimana? Pak Doni pengajuan. Pak, saya ini sudah ada prinsip saya pengen lepas. Tapi kondisi usaha saya pun tidak bagus-bagus amat. Saya minta diskon. Minta waktu di freeze. Tapi jangan bilang saya ngajarin ya. Jangan bilang saya yang ngajarin. Ini Bapak dapat dari yang lain lah. Jangan saya Pak Doni mah udah sudah percaya sama Pak Doni lah saya mah ya. Minta pengurangan diskon. Tapi tetap pada prinsipnya harus dilunasin Pak. Ya. Gitu. Jadi saya harus datang ke mana? Nanti saya paling Bapak minta waktu kan ini ketemuan nih. Bapak saya sudah utarakan ke saya. Saya bilang kok si Pak Doni pengen berhenti. Cuma dia saya minta pengurangan di mana. Nanti pasti kunjungan ke sini. Iya. Untuk ngobrol. Iya. Nah, inilah ntar Pak Doni katakan. Saya minta waktu berapa lama nih penyelesaian. Iya boleh. Gitu. Kalau saya mah artinya tidak ada etika jelek. Tidak ada etika jelek kan dilihat dari perjuangan saya ya melewati dari awal sampai sekarang itu nggak saya berusaha bertahan gitu. Iya, betul Pak. Tapi ya bisa dilihat lah sama Pak Dapi juga. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak, pengen tahu detail Ranca Cilik itu dropnya gara-gara apa sih Pak? Dulu asa masih apa itu teh? Human error lah. Ada yang korupsi Pak? Itulah. Jadi permainan di dalam yang ya emang gimana tuh dah. Terutama kan gini pada Pit. Ini salah satunya juga gini. Bukan saya menyalahkan Pak Dapi, cuman sharing dari nasabah itu kan harus didengar juga ya. Iya. Itu salah satu untuk feedbacknya ke bank juga. Iya. Saya kan sering mengeluh, Pak. Aduh gimana, saya butuh program. Iya. Ingat nggak? Saya sering mengeluh ke siapa itu, ke Bu Pipi juga. Saya butuh program. Artinya itu untuk kelangsungan perusahaannya juga. Iya betul. Saya nggak punya program itu untuk kontrol barang, keluar masuk barang. Aku nggak punya. Padahal nih kan saya pernah nawarin Pak. Coba Bapak saya udah beli Pak David. Nah, saya coba itu. Terjalan. Saya coba terjalan susah gitu. Ya susah teh. Si orang nate jadi terlalu menyulitkan kita dan di situ ada unsur dia itu hayang ngaduitkeun wae gitulah. Ya, karena tiap datang dia itu cek saya teh terangkan secara audio visual biar kalau ada nggak ngerti kan tinggal di setel nih. Ini mah pengen teh secara langsung nggak jangan pakai video. Udah gitu.
Gitu, saya teh di-cut. Tak ada teman juga yang nawarin, saya teh belum coba menghubungi. Eh, dan kondisi di lapangan teh sebetulnya mah oke-oke saja sih. Dan ada memang kendala di mana yang namanya pekerja kita itu teh kan nggak mau ribet pada dasar nama. Sudah nyaman dengan zona itu teh udah we. Jadi pas ada sesuatu yang baru teh rada acuh gitu. Itu ya keburu ada banyak hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, salah satunya kekacauan dari program juga. Ini sebagai pelajaran loh. Sebagai pelajaran. Tapi saya masih punya kesempatan. Saya punya kesempatan untuk memperbaiki. Cuman saya belum mendapatkan program yang terbaik untuk saya. Gitu. Gitu. Cuman intinya bukan program amat ya. Cuman itu saling berkaitan juga. Kan situasi tidak terkendalikan ya. Situasi jika tidak terkendalikan, dampaknya kan uang nggak ada, barang nggak ada. Iya. Jangka panjang baru kelihatan nih. Itu. Sekali oke nggak kelihatan, begitu jangka panjang setahun 2 tahun, nah itu kemana itu duit? Apalagi dilakukannya oleh orang-orang terdekat kita juga. Kan ada ibu di sana. Ya salah satunya pelakunya itu juga. Gitu. Itu. Iya, itu yang bikin sakit hati. Sakit hati orang terdekat. Itu yang kedua ada kan ya orang-orang terdekat, orang terdekat. Tapi itu bukan berarti menuduh. Itu hanya sebatas kecurigaan yang memang kalau yang sudah ada adalah buktinya. Kalau yang belum ada ya karena nggak ada program nggak susah kedeteksi. Iya, susah kedeteksi. Itu gitu. Itu jadi bentuk kesadaran ada, keadaan mempengaruhi keadaan itu. Gitu. Dulu karena ada dua pilihan. Di yang saya simak itu untuk menyelesaikan kewajiban saya itu ada dua pilihan. Satu, saya harus jual aset. Kedua, saya tetap membayar angsur gitu ya. Sambil saya mengumpulkan dari hasil jualan tersebut. Ternyata ya keganggu terus. Jual aset enggak, mengumpulkan uangnya malah keganggu. Kegerus terus. Apalagi kemarin kondisi Covid, aku udah punya uangnya cukup gitu. Cukup bertahan gitu, cukup bertahan. Orang lain terombang-ambing, ya alhamdulillah saya masih ada. Gitu. Ya sekarang power terakhir itu paling di kendaraan. Gitu pada Kendaraan udah dijual. Kendaraan belum dijual. Cuman itu persediaan untuk bayar-bayar barang kan. Persediaan untuk bayar-bayar barang. Jadi ya artinya kalau saya terlalu memikirkan dengan keadaan, takutnya saya justru malah terganggu keadaan saya, kesehatan saya. Udahlah. Dengan sebuah kepasrahan yang ada, tapi saya juga berusaha. Udah jalani aja apa adanya. Gitu. Jadi saya siap menerima konsekuensi yang ada. Toh ini dilakukan ya terutama Pak David mungkin bisa melihat alur perjalanan rekening saya seperti apa. Cet gitu. Ya. Disebut amblas banget untuk rekening tidak semua gitu. Jadi masih dibilang ya dari 6 rekening lah 3 rekening hancur, 3 rekening masih muncul bagus. Masih bagus. Paling 900. Ya, masih bagus itu. Masih bagus. Nah, karena saya melihat kondisi yang ada dan bentuk kesadaran yang tadi, akhirnya ya
saya mengambil sikap seperti ini. Gitu, mengambil sikap seperti ini. Begitu Pak David, itu aku tuh jujur banget gitu, nggak ada direkayasa ke Pak David, itu apa adanya. Ya keterangan Pak David, tahu nggak ini bentuk itunya, konsekuensi ke Pak Dahroninya. Ya, saya sudah memikirkannya. Nama baik yang selama ini saya jaga itu hancur. Gitu. Tapi saya mungkin masih ada kesempatan 3 bulan ke depan mungkin ya. Gitu. Masih ada ya? 3 bulan ke depan untuk? Ya, maksudnya secara rekening sih ya Bapak bisa pakai sebenarnya, nggak ada bisa, hubungan. Enggak, secara rekening masih bisa pakai. Iya, cuman limitnya kan langsung ke freeze. Langsung ke freeze. Khawatirnya kalau saya nggak pindahin, justru itu diambil sama CMB, malah saya nggak bisa menggunakan uang tersebut untuk bayar ke orang. Sebenarnya nanti kalau misalnya Bapak masukin dana, memang kan kegerus ke bunga. Nah itu. Ya kan, kegerus ke bunga. Pasti kan? Iya, pasti kegerus ke bunga Pak. Bunga berjalan kan Pak, akan di akhir bulan. Betul. Ini mah kalau kata saya Pak ya, ini saran saya. Terus itu nolongin saya juga nih, ngomong-ngomong ya, ini mah saya jujuran lah ya. Ini mah kan sebagai teman nih Pak ya, jujuran. Mun bisa bulan ini bayar heula Pak. Mun bisa mah. Ya. Di samping satu sisi Bapak mengutarakan kekojohan langsung. Iya. Pak David, aku teh bisa nolong Pak David. Saya sendiri gimana? Ya, saya bisa nolong Pak David. Saya gimana? Kan nilai uang sebegitu besar, kok saya bisa dimanfaatin untuk bayar ke orang? Gitu. Paham nggak? Iya, saya bingung juga. Makanya ya udahlah. Bukan saya tidak peduli gitu. Bahkan nama baik saya di bank juga, ya ini mah kiamat udah. Tapi ini hilang aset gimana Pak? Kalau seandainya pun konsekuensinya seperti itu, ya mau gimana lagi? Kan sambil ada proses dari bank itu sendiri, saya coba tawar-tawarin. Ya, betul. Ya, saya coba tawar-tawarin. Jadi artinya saya sudah pasrah, siap menerima konsekuensi apa. Gitu. Jadi ya inilah perjalanan hidup saya. Gitu. Bapak pengen lepas aset ini? Artinya ya dilepas mah pasti gitu ya. Karena saya kan nggak ada lagi untuk bayar ke CMP, mau menggunakan apa? Ya gini paling Pak. Karena kan kalau begitu masuk lelang, harga ini jatuh Pak. Ya. Ini sama mafia bisa dicari Pak. Ini itu titik strategi. Wis, mantap ini mah. Pasti. Dan itu biasa lelang pertama ada biaya Pak. Bapak harus bayar appraisal. Biaya lelang. Lelang pertama biasanya masih harga pasaran. Tapi udah di bawah harga pasaran lah ya, karena kan taksiran lelang tuh pasti agak bawah lah. Ya kan? Nanti nggak ada yang mau biasanya lelang pertama karena harganya masih paling turun 10% lah dari pasaran. Lelang kedua itu bisa turun sampai 20-30% dari harga pasaran. Lelang kelima bisa 50%. Ya. Aset kesita, Bapak nggak dapat apa-apa. Bahkan utang Bapak masih ada karena bank akan mengambil porsinya. Ya. Beda cerita kalau Bapak menjual langsung. Ya. Misalkan laku di sini 5M, ya kan? Utang Bapak 7M. Ya. Keran cicil juga laku sendiri, misalkan laku 4M. Total laku 9M. Utang Bapak 7,9. Bapak masih ada sisa. Iya. Ya itulah. Tolong bantu saya. Kalau Pak Dori memang udah rencana lepas, sambil proses ini saya akan tawarkan ke beberapa nasabah. Itu. Ya, tolong bantu saya. Jadi supaya Pak David tidak punya masalah, nggak ribet, saya juga sama. Ya, karena kalau udah masuk lelang, repotnya di saya Pak. Pak David, jadi kita mah curhat-curhatan aja gitu. Pak David bantu saya kondisinya seperti ini biar Pak David tidak ya nggak banyak masalah lah dari kantor, tekanan apa gimana. Ya saya udah siap melepaskan, udah enak gitu. Tinggal
Ini solusinya bantu saya untuk carikan pembelinya. Itu. Nya harga malah nego lah gitu ya. Bapak ini berapa Pak harga ini Pak? Nggak tahu nih harga pasar, makanya Kemarin lihat appraisal ya? ya appraisal kemarin cuman berapa katanya pada 5M, padahal di sini kan harganya udah, kalau di sana 25 juta nawarin per meter, 25, ada yang 22. Bisa tanya inilah tetangga yang jual gitu, Iya, yang berapa. Itu kan appraisal juga begitu. Nanya kiri kanan. Ini sama Ranca Cili kalau Ini sih 10,7 ini apanya? per meternya. 10,7. Ini taksiran kalau Nggak mungkin, Pak, 10,7 nilai apa? IMBT 5,5 M. Pak, ini aja dibeli sekitar 3 tahun yang lalu. Posisi 15. Per meter. Posisi 15. Ini hasil appraisal ini 2 tahun yang lalu. Iya, ini sebelum Covid 15. Katanya Covid turun, katanya sekarang naik lagi. Itu. Coba cari angka yang baik lah, yang benar gitu. Iya. Yang sampai saya juga mencari gitu. Kalau saya mah nawarin ke teman-teman ini di posisi kemarin teh 20 per meter. 20 juta per meter. Ya, jadi cek saya itulah 10M lah kurang lebih, belum dipotong pajak. Nanti saya pada PID dikasih ke saya komisi 3% dari situ. Kan biasa orang lain 2%. Saya 3%. Asal yang belinya itu setelah dipotong pajak baru ada komisi segitu. Itu ke teman saya juga begitu. Saya udah coba tawar-tawarin ke teman. Ya ada yang nyangkut kemarin, lihat-lihat gitu ya. Lihat-lihat. Malah beli di Baros di sana. Baru aja nasabah saya beli tanah ruko lama buat dijadiin kantor ke arah deket Telkom. Iya. Tahu gini mah kemarin. Ya saya nggak tahu ya. Iya. Ajar yang ini karena titiknya bagus buat jadi kantor dia kan. Iya. Keluar tol. Mantap bisa. Pak masuk. Ini mah ada ya apa disebutnya strategis banget gitu banget. Ini mah. Ya. Posisi Kota Madia keluar tol nggak ada istilah macet lah gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi sekarang udah clear permasalahan dan alasan Pak David, sekarang tinggal cari solusi sama saya. Tolong bantu ini jualin. Ranca Cili sama berapa? Hah? Ranca Cili. Saya nggak tahu harga pasarannya berapa. Harga Ranca Cili nggak tahu. Harus diappraisal ulang. Ya kalau mau Bapak, saya nanti kenalin Bapak appraisal ulang. Dinilai ulang, tapi bukan oleh bank. Ada tenaga khusus lah Pak, orang yang menilai. Nyasok atau? Paling iya. Kalau Bapak nggak butuh laporan, kan ini saya kebetulan si orang yang appraisalnya kan. Sok atau. Jadi mantan karyawan niaga lah gitu kan. Iya, sok. Jadi ini mah perorangan Pak jadinya tuh. Bapak bayar, nanti saya tanya, tapi saya nggak tahu harganya berapa. Nanti Bapak ke dia aja itu mah ya. Oh iya, oke. Jadi yang penting dia tuh bisa survei ke lokasi sekitar, diukur tanah dan semuanya. Oh iya, oke. Secara umum aset ini berapa nilainya? Iya, boleh. Itu pegangan Bapak. Iya, boleh. Enggak apa? Iya. Enggak mengawang-awang. Betul, itu saya inginkan itu. Jadi kan ngira sini. Makanya kemarin kan saya nanyain Pak David, kemarin appraisal berapa? Terlalu rendah. Itu. Waktu di RPS ini kan pas lagi COVID kemarin. Iya, coba Pak David suruh lagi orang yang itu nemuin ke saya untuk ngeappraisal ulang tempat yang di sini sama di Ranca Cili. Dari situ kita jor-joran jual. Ya.
Jadi enak bapak, oh pasaran segini nih. Heeh. Kalau pengen cepet jual mah pasti pasaran segini, main bawah sedikit. Silahkan eta mah yang penting kan jadi saya bisa nutup ke bank dan saya juga ada buat ngontrak lagi nantinya itu Kalau yang boba tuh emang lagi turun juga. Coba nih. hancur-hancuran. Saya pas turun dari mobil juga biasanya penuh. Iya, Kayak ada kosong pasir biasanya di keluar, ya pasir di jero kami. hancur-hancuran. Ya, Faktor hujan sih Pak. Hah? Faktor hujan tuh. Biasanya kan kalau musim penghujan kita bahan bangunan kersepi. Itu oke. Hampir kalau hampirnya berarti tidak semua. Ada semua. Bisa dibilang pelajar pejuang bagus. Oh. Si sesak jantung agak naik. Agak naik. Si Aswi BS ke bawah, BKR bawah, Buah Batu bawah. Oh. Cuman dua Yang sesak jantung sama pelajar pejuang. Si sesak jantung juga nggak begitu naik banget. Cuman masih ada lah pergerakan. Ditambah lagi proyek macet. Aduh, kalau kata Mapara, kan si pelajar pejuang proyeknya lancar. Proyeknya lancar, jadi saldo dia tinggi. Dari pelajar pejuang itu bantuin ke sayanya. Ya bantuin resiko lah gitu ya. Biaya hidup gitu kan. Apalagi saya keluarga banyak gitu. Jadi saya kalau ngambil dari sini ya atau saya punya uang 30 juta mah habis buat keluarga. Apalagi saya istrinya banyak. Berapa sarang sih Pak? 3 aku. Yang sah. Ya, semuanya sah. Oh semuanya sah. Semuanya. Bukannya 4? Tereliminasi 1. Oh, yang kemarin yang sini. Eta. Ya. Itu. Ya, tereliminasi 1. Kamu ini gitu. Sudahlah ya. Udah. Gitu. Tapi resiko mah tetap kan nggak karena tanggung jawab masih ada anak. Itu cuman ya aku dikontrakun kuma itu sebagai bentuk hukuman lah untuk dia. Itu atas sikap mana. Nah, susah kalau orang sudah tercoreng kepercayaan susah. Aku bingung kan. Gitu. Susah Pak. Kalau percaya tuh susah bangkitin laginya. Eta sampaikan ke anak sakit harus ke dokter. Saya bener tuh gering nih. Bener tuh gering tuh. Bener tuh cina ngada-ngada. Gitu. Ya udah, kamu ke dokter dulu. Nanti tagihannya saya transfer ke dokter. Saking nggak percayanya. Itu. Wajar sih Pak. Wajar. Udah. Jadi bener tuh. Ya. Katanya dokter harus dibayar cash. Saya bilang saya ngobrol ke apotek. Bu, saya transfer sekalian aja. Ya obatnya ke dokter. Boleh Pak. Gitu. Ya saya bayar. Jadi kalau nggak itu tadi jika kepercayaan terganggu ya ribet juga. Iya Pak. Makanya kitanya kan ya. Ya makanya udahlah. Gitu. Ya sampaikan Kak di posisi udah cerai juga. Ya. Tanggung jawab masih jalan. Kontrakin, kasih biaya makannya. Baik Pak. Iya, biaya makannya, diurusin sekolahnya. Anak total berapa Pak? 9. Hebat pada orangnya. 9. Saya pernah nikah sama orang Chinese. Sama orang Chinese aku pernah. Nah bisa. Nah aku juga pengen ngobrol juga situ. Iya. Saya nikah sama orang Chinese, tapi dia tuh posisi apa ya? Pak, dia tuh yang tidak bisa cerai apa sih? Katolik. Nah itu. Saya nggak tahu bahwa dia itu belum cerai. Nah dia tuh sendiri udah lama, udah 7 tahun sama saya. Ternyata dia belum cerai. Tapi statusnya aja gitu. Tapi dia mau udah hidup sendiri. Oh, secara negara janda. Secara namanya nggak bisa dia cerai. Itu. Iya. Sedangkan saya kan
butuh secara agama juga. iya legal kan, biar nggak ada ngumpet-ngumpet gimana. Iya, iya. Aku punya anak sama dia. Sekarang udah kuliah di Unpar. Wow. Gitu. Jadi 9 lah. Gila. Ya memang itulah cerita hidup Pak Roni di situ. Siap. Ya paling gitu Pak Daroni. Saya akan coba bilang sama Pak Johan. Ya. Ya. Cuman kalau langsung jujur ini mah saya pengen pahit-pahitan di awal ya. Iya, iya. Mempertegas efeknya begitu Iya, iya. ini nggak jalan. Iya. Pasti bank akan langsung jadi kayak bikin tameng Pak antar kita Pak. Iya. Karena ini kok ujuk-ujuk nggak ada bahasa gimana, tiba-tiba langsung stop dan memakai di fullin. Iya. Pasti ini akan cepat langsung masuk ke bagian lelang. Iya. Ada cerita kalau misalkan bulan ini masih dibayar, ya kan ya masih dibayar, kita ngobrol dulu nih kesulitannya di mana. Pasti Pak Johan akan gali. Ya dilema juga ke saya kan. Iya, karena nominal bunganya pun bisa sampai 60-an lah ya. 70 lah. 70-an ya. 70. Bisa jeung meuli sabaraha kontainer tah kasarna. Iya, betul. Iya, betul. Jadi saya siap menerima segala bentuk konsekuensinya, dan mungkin gimana lagi? Gimana lagi? Nah, dilema posisi sayanya gitu. Siap. Itu juga ada feeling ya kemarin juga tiba-tiba dipindahin. Saya pikir biar supaya tapi BCS ya pada Roni 25. Kenapa dipindahkan ke HB-nya? Ya. Udah ada sesuatu nih makanya saya Ya. hubungin. Ya. Saya masa pada Roni mah nggak ada marah, ya. Saya udah kenal pada Roni udah Ya. lama dari zaman di Danamon. Iya. Pasti ada sesuatu, cuman ya keyakinan Pak Darni dan pertimbangan Pak Darni saya sudah paham. Iya. Tapi yang pasti Pak Darni juga sudah paham efeknya ya. Iya. Jadi bukan saya mengada-ngada nih. Iya. Itu pasti itu mah. Itu pasti. Apa yang diceritakan oleh Pak David benar adanya. Nama saya jatuh, saya barangkali seumur hidup saya tidak bisa masuk ke bank. Ya, saya tidak bisa kredit lah ke bank. Kalau main bank mah bisa lah ya. Ya, betul. Hanya menggunakan fasilitas bank tanpa bisa pinjam ke bank. Dan bahkan mungkin istri dan anak juga bisa tersangkut gitu. Itu bisa tersangkut, dan ya mungkin saya terima apa adanya. Kalaupun seandainya wah ini bisa kena sita nih, ya itu hak bank. Saya paling karena coba membantu. Ya. Semoga sebelum masuk lelang, ya. Saya udah bisa carikan dulu pembeli. Itu ya. Yang itu jadi kesempatan kita tuh di situ. Nah, nanti kalau dapat pembeli, tapi omat-omat nih jangan bilang saya ngajarin ya. Oke. Beneran Pak Darni jangan. Si Pak David bisa kalau saya bakal digantung. Iya. Kalau ada pembeli, bilang aja Pak, ada pembeli tapi cuma segini. Saya minta tolong bunga penalti dihapusin. Tapi kalau pokok susah untuk dikurangin. Oke, siap. Minimal pokoknya aja Pak Darni bayar. Oke, siap. Itu masih ada peluang untuk diajukan penghapusan. Siap. Karena yang penting mengajukan pun saya. Siap. Cuman. Jadi bilangnya gimana Pak David? Saya takut salah ngomong. Ini kan ya kalau kondisi awal kayak Pak Darni bilang lah Pak, saya mau dapat ngobrol sama tadi Pak Darni bilang lah ya. sama komunitas ini saya pengen lepas dari bank. Tapi saya nutupin juga saya belum ada kemampuan. Jadi saya kalau emang bank pengen gimana, saya udah nggak ada kemampuan lagi untuk melunasi utang-utang saya, tapi saya pun pengen bebas dari bank. Saat ini saya sedang mencoba menjual aset. Tapi saya belum tahu sekarang juga susah jual asetnya. Ya. Jadi saya minta waktu untuk proses penjualan aset. Ya. Itu aja dulu. Ya, siap. Begitu dapat pembeli, Pak saya dapat pembeli tapi harganya kurang bagus. Ya. Saya hanya bisa melunasi sebesar pokok. Mungkin si perbankan juga nanyain ke si pembelinya. Nanti itu urusan saya. Oh ya, oke, siap. Karena kan saya yang mitigasi, akhirnya saya yang mengajukan. Ya. Gitu. Oke, siap. Ya Pak Doni ya. Iya. Cuman sebisa mungkin komunikasi kita masih berjalan baik. Pasti Pak. Saya beritikat baik dan tidak akan menghindari masalah. Kapanpun Pak David mau silakan telepon, asal jangan tengah malam. Ya, siapa?
itu di mana saja ya. Kan tahulah Pak David saya nggak bisa ditemuin Tetap di di mana satu gitu. tempat ya, harus janjian kan. Iya, iya, iya. Gitu nggak bisa dipergok di mana, susah saya itu Iya, iya. karena punya banyak keluarga Iya, Pak. gitu Siap, ya, siap. bisa diceritakan gitu. Karena Jadi, kalau gini Pak, kenapa saya bilang tetap jaga komunikasi? Karena kan Nah. nanti yang akan menghubungi mungkin bukan saya saja. oh ya, Ada namanya Kosandi, oh ya, ada namanya Pak Ruli juga. oh ya, Yang ini dimana kalau komunikasi kita masih baik, Bang, Iya. kacamatanya nasabah masih kooperatif. oke siap. Jadi ada keringanan kita masih Iya. bisa ajukan. Ya kasih tahu aja hari Selasa kan saya olahraga. Nah, Hari Selasa nggak, kalau nggak bisa dihubungi berarti saya lagi olahraga. ya pokoknya Selasa Rabu teh cenderung susah dihubungin ya. Ah. Hari lain kalau Jadi saya kan, iya. Apalah saya jatuh. Tak gitu. Nanti saya bilangin Oh, kosong. Selasa kemana sih Pak Darun? Kan ke olahraga, ke gunung, sinyal nggak ada. Lagian saya nggak bawa HP. Iya, iya. Gitu. Siap. Iya. Itu Itu Pak Daruni. clear ya, jelas ya. Paham. Nanti segera saya minta ada orang luar Ya. untuk bantu nilai ini. Ya. Paling saya minta bantuannya jangan sampai diplang gitu. Kalau sudah masuk balai lelang pasti diplang. Ya. Itu kan ada apa? Saya nggak mau diplang itu, nanti khawatirnya Supplier. ya itu Betul. Itu dampak yang paling kerasa. tambah keruh lagi tambah nanti. keruh. Tapi nanti maksudnya gini Pak, begitu masuk lelang, balai lelang, udah pasti harus dipasang pelang Pak. Iya. Itu yang bukan Tapi kan kayak prosesnya lama lah. masih panjang ya mungkin 3-4 bulan lah. Iya. Karena habis dari sini kan langsung ada obrolan lagi, nanti tim lain datang ngobrol kenapa Pak. Akhirnya Bapak udah bersikeras, udah langsung oper ke lelang. Iya. Gitu Pak. Oke. Mungkin bisa dibilang lebih cepat lebih baik lah, agar tidak berlarut-larut gitulah. Ya, baik. Pak David nggak terlalu lama tekanan. Saya juga nggak ini. Pak, bulan ini nggak bisa bayar dulu Pak. Nggak bisa Pak David. Lebarnya. Iya. Saya bisa manfaatin untuk bayar ke barang. Ini lihat. Apa yang harus saya transfer? Masih tertunda. Ini baru beres. Ini. Baru beres. Ini bisa. Berapa lagi ini? Ini teh. Oh, ini 84 juta. Ini 30 juta. Tuh. Jadi daripada saya bayar bunga, ini lebih sadis lagi kalau nggak saya bayar. Barang berhenti langsung. Wah, bisa ngeberebet dari sini ke sini ke sini, celaka. Kalau nama baik saya di bank paling khususnya untuk bank sendiri ya. Iya. Kalau untuk vendor lebih sadis lagi sama. KB nyebar langsung. Tidak ada perkataan apapun, cuman saya nggak dikasih barang aja. Iya. Kumaha? Kecuali saya punya cash kali, baru bisa. Itu buntut dari perjalanan Ranca Cili aja itu kan kurang lebih 600 juta saya harus nutup. Baru ketutup kurang lebih 400-an. Sisa 200-an. Orang-orang udah nggak pada mau nagih ke saya. Nggak tahu kenapa. Banyak yang nggak mau nagih. Timbal baliknya saya juga punya tagihan di orang sekitar 300, 400 sampai 500 juta. Saya udah kebingungan lagi sama mereka. Karena saya nyuruh setiap orang nyuruh ke sana. Nggak ada. Bingung. Sampai ada pajak saya hutangnya sampai 220 juta. Dihubungin susah, ke sana orang susah. Nah, asal nanti jadi sesama gitu. Iya. Saya dipersulit sama orang gitu ya. Orang lain juga nggak mau nagih ke saya. Anehnya tuh gitu. Padahal seandainya pun dia nagih ke saya ya, saya akan bicara baik-baik dan saya akan cicil mereka. Nih segini dulu deh. Ya. Segini dulu. Nggak tangan kosong lah pulang Iya, saya. orang-orang banyak nagih ke saya. Justru ya hubungannya masih tetap baik. Iya.
Dan ada juga supplier yang punya tagihan besar ke saya. Nggak apa-apa. Pak Roni, saya tahu Pak Roni, sok aja, jalan aja dulu. Justru saya tanpa ditagih kadang-kadang transfer ke dia. Gitu. Surya Sakti. Ngambil apa Pak di Surya Sakti Pak? Surya Sakti Metalindo. Nah. Banyak. Baja ringan, spandek, bondek, kayak gitu. Oh, jualan bonek juga? Iya. Nah, sahabat saya Pak. Itu Surya Sakti Metalindo. Oh, Gede pinjaman saya. Dia kredit juga dia. Berapa? Baru tahun kemarin. Berapa? Modal kerjanya mah kecil, modal kerjanya mah 3M, sekarang lagi mau nambah. Cuma beli gudang gede kan dia. Kan tokonya. Sebelahnya ada lagi tuh. Dia baru beli gede. Gede itu. Nah, bagus. Makanya pasti Surya Sakti, Alex Suhendat mau apa? Iya. Saya lancar sama dia, boleh tanya. Belum pernah meleset saya. Clear semua. Untuk supplier mah kejaga lah ya. Kejaga. Kecuali yang supplieran cacili yang memang terkadang nggak ada hubungannya di sini, dia berdiri sendiri. Suppliernya. Modal ti bapak ulin sorangan. Eta. Keterlaluan tuh. Ya modal ti saya manehna ulin sorangan. Untung sorangan. Untung sorangan. Sudahlah. Dia pada dibikin emosi. Gitu. Paling ini pokoknya mah intinya mah oke, saya paham kondisi Bapak. Saya paling mencoba membantu penjualan aset sebelum masuk lelang. Itu. Biar menghindari ada pelang. Ya. Jadi kejualnya pun baik-baik. Oke. Selesaikan baik-baik. Iya. Siap Pak Daroni. Ya. Ya. Itu Pak. Saya izin pamit Pak. Iya. Paling nanti pasti mungkin kita akan atur waktu ketemuan Pak Johan sama Pak Daroni. Iya. Gitu. Akan ke sini atau saya ke sana? Nanti saya tanya Pak Johan. Ya. Karena kan dia jadwalnya juga lebih padat daripada saya. Nanti bisa kita ke sini, bisa ketemu di kantor. Kita mungkin barangkali dia pengen tahu keadaan saya juga. Silahkan. Pasti biasanya akan ke sini sih Pak. Ke tempat usaha sih. Oke. Ya boleh kontrol juga ke tiap material lah. Udah ketahuan kan ya. Iya. Bisa. Pak David mau datang ke tiap toko saya, mau cerita, mau apa. Saya nggak ada rekayasa. Saya setiap lewat kalau ke BSM, ke TSM gitu kan ya. Pelajar pejuang emang ramai terus ya. Iya. Aktivitas bongkar muat iya, kelihatan. Ada gitu, ada kelihatan. Iya. Itu ramai itu. Itu ramai memang ya. BKR agak-agak sepi gitu. Agak sepi, kalah sama pelajar pejuang. Iya. Tapi kalahnya ada memang punya link sendiri sih. Marketingnya beda sih. Mainnya beda gitulah. Gitu, punya rezeki masing-masing. Pak, izin selfie Pak ya? Oke. Oke Pak. Ya. Paling gitu Pak Daroni. Ya. Saya izin pamit pulang dulu. Oke. Saya akan segera bicarakan sama. Siap Pak David. Atur nuhun Pak Pak. Ya, Pak David. Itu ditunggu apa? Ke JPP. Ya. Nanti pakai tenaga preso tapi preso biar enggak terlalu mahal. Iya. Jadi biar nggak usah resmi kan suratnya mah kan? Nggak usah. Nggak usah surat resmi segini. Yang penting mah kita bisa kasih hasil. Nih pasaran segini. Iya. Intinya mah itu. Yang penting mah harga penjelasannya mah nggak usah. Ya, itu Pak David harus selalu sharing dengan saya, Pak. Siap Pak. Ngobrol aja Pak. Ya. Nanti mah kalau lepas ini kan masih tetap teman lah kita mah. Ya, saya apa adanya, justru ini saya butuh bantuan Pak David gitu untuk memasarkan ini. Ya, siap Pak. Saya ada beberapa nasabah yang suka beli aset, saya akan coba tawarkan. Ya, enggak Pak? Ya, mari Pak. Mari.